السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seorang muslim apabila dia masih suka, masih senang datang ke majlisul ilm, maka itu tanda-tanda bahwa orang ini sedang berada di atas kebaikan dan dia berjalan di atas kebaikan. Apabila seorang muslim menyukai kebaikan, berada di atas kebaikan dan berjalan di atas kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang dia harapkan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang larangan menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang kita sampaikan di bab ini adalah yaitu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dilaknat oleh Allah orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melindungi seseorang yang seharusnya dia dihukum. Kemudian yang terakhir, dilaknat oleh Allah orang-orang yang merubah batasan-batasan bumi. Sekarang kita akan memasuki dalil yang ketiga di dalam bab ini. Dalil yang keempat di dalam bab ini, yaitu hadis yang disampaikan oleh Tariq Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perhatikan ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dari Tariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nara fi dhubab. قالوا يا رسول الله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم
لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا وقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Hadis ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar bagi setiap muslim, karena bisa jadi kita dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka gara-gara sesuatu yang sangat sepele, dan bisa jadi kita masuk surga gara-gara sesuatu yang sangat sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nar fi dhubab. Seseorang masuk surga gara-gara lalat, dan seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Ucapan ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, membuat para sahabat terkejut. Bagaimana seseorang bisa masuk surga gara-gara lalat dan dia bisa masuk neraka gara-gara lalat? Padahal lalat itu tidak ada nilainya, bahkan kita senantiasa mengusirnya. Apabila ia datang mendekat kepada kita, kita usir. Apabila dia hampir di makanan atau di minuman kita, kita usir dia. Dan lalat adalah suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita dia menjijikkan. Karena biasanya lalat ini adalah hinggap di tempat-tempat yang kotor, sehingga kita tidak mau didekati oleh lalat. Namun bisa jadi gara-gara lalat seseorang masuk surga, dan bisa jadi gara-gara lalat itu dia masuk neraka. Ya. Jadi ketika sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar hal ini, mereka seketika mengatakan, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kok seseorang bisa masuk surga gara-gara lalat, bisa masuk neraka gara-gara lalat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a." Ada dua orang yang melewati desa suatu kaum. Di zaman dahulu, orang yang musafir, dia akan melewati desa ini untuk istirahat, kemudian dia lanjutkan lagi perjalanannya, masuk ke desa B, selesai dari desa B dia akan keluar, masuk ke desa C, dan seterusnya. Tidak seperti zaman sekarang. Kita naik mobil atau naik pesawat, dia akan terus menerus berjalan dan tidak akan berhenti kecuali di tempat tujuan atau tempat peristirahatan sekedar untuk mengisi bensin atau yang lain-lainnya. Dahulu tidak, mereka melewati desa ke desa. Nah, lalu mereka melewati desa. Tidak ada seseorang yang boleh masuk ke desa ini atau melewati desa ini kecuali dia berkorban untuk patung mereka. Jadi di gerbang desa ini terdapat suatu patung. Tidak boleh ada orang yang masuk ke desa ini, melewati desa ini, melainkan dia harus berkorban untuk patung mereka. Lihat ayo ikhwah, kalau yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, maka pasti aturan-aturan yang dibuat di desa itu atau di negeri itu atau di kota itu adalah yang berkenaan dengan apa? Kesyirikan. Seperti desa ini, tidak mungkin ini dibuat kecuali oleh apa? Pemimpin desa itu atau pembesar desa itu. Ya, ini aturan yang sudah mereka tetapkan. Qalu li ahadihima. Lalu mereka mengatakan kepada
salah seorang dari dua orang ini qarrib. Ini aturan yang sudah baku, aturan yang mutlak. Silahkan berkorban untuk patung kami kalau engkau mau melewati desa kami. Sementara ayo ikhwah, dia tidak bisa sampai ke tujuannya kecuali melalui desa ini. Maka penjaga desa ini mengatakan, silahkan berkorban untuk patung kami ini. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan. Ya wajar. Kenapa? Karena dia musafir. Orang musafir tidak mungkin dia akan bawa ontanya, sapinya, kambingnya. Paling bekal-bekalnya sederhana. Roti atau susu atau yang lain-lainnya. Ya, dia tidak mau memberatkan dirinya karena dia musafir. Makanya kita juga ayo ikhwah, di dunia ini kita apa? Kita musafir. Ya. Mana kampung kita? Kampung kita itu di akhirat. Bisa jadi di sorga, bisa jadi di neraka. Maka orang yang musafir tidak pantas dia membawa bekal-bekal yang berat-berat. Karena kalau dia bawa bekal yang berat, otomatis perjalanannya akan lambat. Begitu juga kita. Kalau berat pikulan yang kita bawa, maka pasti perjalanan kita atau jalan kita akan lambat. Nabi SAW mengatakan, inna min amamikum aqabatan ka'uda. Di depan kalian ada tanjakan yang begitu terjal. La yanju minhu, tidak ada yang bisa lolos, yang bisa selamat mendakinya kecuali orang-orang yang ringan bebannya, ringan pikulannya. Bagaimana dia mau naik sementara pikulannya berat? Apa pikulan kita ini? Dosa-dosa ini. Ya, dosa-dosa dan kesenangan-kesenangan dunia ini. Ini adalah pikulan yang luar biasa beratnya. Nah, orang ini mengatakan laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan karena saya musafir. Qalu qarrib walau dzubaban. Tidak apa-apa meskipun engkau berkorban untuk patung kami ini dengan sesuatu yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat sepele, yaitu lalat. Silahkan berkorban dengan lalat. Onta engkau tidak punya, sapi engkau juga tidak punya, kambing tidak punya, ayam tidak punya, semua tidak punya. Kalau gitu silahkan berkorban dengan lalat. Qal faqarraba dzubaban. Lalu dia mengambil seekor lalat kemudian dibunuh atau dimatikan lalat ini korban saya. Lihat ayo ikhwah, dia berkorban untuk menyelamatkan diri dari apa? Dari apa? Hah? Dari pembunuhan. Dia akan dibunuh ini. Ya, qal faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhala an-nar. Ya, dia berkorban dengan seekor lalat lalu dilepaslah dia. Selamatlah dia. Loloslah dia, diizinkan dia untuk masuk ke desa itu. Maka kata Rasulullah SAW, masuklah dia ke neraka gara-gara lalat itu. Lihat ayo ikhwah, bagaimana bahayanya yang namanya kesyirikan ini. Ya, kalau seandainya dengan gara-gara lalat saja dia bisa masuk ke neraka, lalu bagaimana dengan yang lebih besar dari lalat? Ya, sampai saat ini kita masih banyak melihat orang-orang yang berkorban, yang bernazar untuk kuburan-kuburan tertentu, bukan hanya lalat. Ya, onta-onta, sapi-sapi, kuda-kuda atau yang lain-lainnya. Ya, atau bahkan sebagian di antara mereka yang mengatakan listrik untuk makam ini selama 1 tahun itu dari saya. Ya, kebersihan atau cleaning service-nya, kebersihan airnya semua selama 1 tahun biayanya dari saya. Subhanallah. Ikhwani fiddin azakumullah, yang memberinya rezeki itu adalah Allah. Namun justru dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, justru dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Na'udzubillah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu selalu berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya. Ini zahirnya dia orang muslim yang lewat ini. Zahirnya dia muslim. Ya. Tidak boleh dia lewat kecuali dia mengorbankan sesuatu untuk patung ini. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu berusaha siang dan malam bagaimana mereka menyesatkan kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka bisa membuat kaum muslimin ini masuk ke agama mereka. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidak akan ridha, tidak akan senang, tidak akan tenang hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Kalau kita tidak masuk ke agama mereka, setidak-tidaknya kita mengikuti agama mereka. Terjadi apa enggak ini ya ikhwan? Terjadi perayaan-perayaan orang-orang kufar. Yang meramaikannya siapa? Kaum muslimin. Ya, hari Natal, turunnya Isa Al-Masih atau naiknya Isa Al-Masih, ya, semua diramaikan oleh apa? Oleh orang-orang muslimin. Hari kasih sayang, hari Valentine katanya, kasih sayang, mana kasih sayang mereka itu? Ya, berapa banyak kaum muslimin yang terbunuh di sana sini? Mana kasih sayang mereka? Ya, mereka mengatakan hari Valentine, hari kasih sayang. Ya, mana kasih sayang mereka terhadap kaum muslimin? Ya, namun hari Valentine itu yang merayakannya siapa? Kaum muslimin. Tahun baru, ya, dipakaikan songkok kerucut, kemudian meniup trompet tahun baru. Semua itu adalah tradisi-tradisi orang kafir. Ya, dahulu di Spanyol aja oleh orang-orang muslimin dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Kalau enggak mereka akan dibunuh. Yang sudah murtad dikasih dia tanda. Apa tandanya? Songkok kerucut ini. Ya, yang lancip ujungnya. Ya, la ilaha illallah. Ibu-ibu atau banyak kaum muslimin senang sekali membelikan anak-anaknya songkok-songkok yang seperti itu. Nanti pas tahun baru, lalu mereka meniup trompet tahun baru. Padahal itu adalah perayaan pembunuhan kaum muslimin. Itu dirayakan. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, seorang muslim kalau dia tidak mengenal akidahnya, maka dia akan terseret. Pasti dia akan mengikuti orang-orang kufar, apalagi dengan adanya apa? Media sosial ini. Ya. Adat istiadat orang kafir kita ikuti. Jangan jauh-jauh ayo ikhwan. Ini nyontol ini coba. Ya. Bajunya, sarungnya persis yang dipakai oleh siapa? Orang-orang Hindu. Ya. Islam sudah jelas. Dinazar, lihat dulu, cocok, lamar. Ya. Setelah itu akad nikah. Tidak ada yang jalan apa? Apa istilahnya nih? Nyondol seperti ini jalan di jalanan. Subhanallah, mana malunya, mana rasa cemburunya. Istrinya dilihat ditonton oleh orang banyak. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kemudian dipakaikan dia dandanan yang luar biasa. Lalu nanti dandanannya karena musim panas kena keringat, akhirnya mukanya kayak selak rupanya. Karena keringatnya bercampur dandanannya itu dengan apa? Dengan keringat leleh dia. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak mungkin akan, kaum muslimin tidak mungkin dia akan jaya, tidak mungkin dia akan kuat, tidak mungkin dia akan berkuasa kalau dia tidak cinta kepada agamanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati.
yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ya, jadi kita kuat bukan dengan ekonomi kita. Kita kuat bukan dengan militer kita, tapi kita kuat dengan agama ini. Kalau kita berpegang dengan agama Al-Quran dan sunnah, kita akan kuat. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya ditakuti oleh musuh-musuhnya. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditakuti. Namanya saja disebut takut, raja-raja Romawi, raja-raja Persia takut mendengar namanya saja. Ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab juga apabila dia lewat, syaitan mencari jalan lain. Ya, Utsman bin Affan, malaikat malu kepadanya. Ya, kira-kira mereka itu punya otot yang kuat? Ya, makanannya setiap hari seperti kita, 4 sehat 5 sempurna? Tidak. Yang membuat mereka itu kuat, itu mereka jaya, mereka berkuasa, tidak lain adalah karena mereka berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat ikhwan fillah azakumullah, sesuatu yang sangat menarik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengirim pasukan untuk berperang. Kemudian mereka mengepung pasukan ini. Mengepung musuh. Akhirnya musuh menyerah. Lalu panglima ini mengirim surat kepada Umar. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, alhamdulillah kita telah menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Umar. Kapan kalian mulai perang dan kapan kalian menang? Kami berperang dari pagi hari dan kami menang pas tenggelam matahari. Seharusnya Umar dia ngapa? Seharusnya gembira, dia menang ini. Dan waktunya sangat singkat, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim surat dan dia marah-marah di dalam surat itu. Seharusnya dia senang tapi dia marah. Kenapa dia marah? Dia mengatakan, demi Allah, kemenangan itu tidaklah dia telat datang melainkan gara-gara kalian bermaksiat kepada Allah. Coba ayo lihat, padahal dari terbit matahari sampai tenggelam matahari dia menang. Dan ini bukan main bola, ini perang, ini nyawanya orang bisa melayang, bukan nyawanya 1 atau 2 orang. Ya, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah dia. Seharusnya kita lebih cepat menang. Kenapa? Kenapa kita lebih cepat menang? Karena kita berperang demi kebenaran. Kita berperang melindungi Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelam matahari baru kita dibantu? Marah dia Umar bin Khattab. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, selama kita masih senang meniru orang-orang kafir, anak-anak kita meniru orang kafir, ini bahaya ya ikhwah. Anak-anak kita sekarang dia anak-anak, besok dia akan menjadi remaja, tidak lama kemudian dia jadi bapak atau dia jadi ibu. Kalau dia kecil suka meniru orang kafir, sampai dia tua nanti wal'iyadzubillah dia akan suka meniru orang kafir. Kalau dia sudah suka tiru orang-orang kafir, maka agama ini pasti dia akan tinggalkan. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, fadakhala an-nar, setelah dia mengorbankan seekor lalat, maka dibiarkanlah dia lewati desa ini, maka dia selamat dari pembunuhan, namun dia tidak selamat di mana? Di neraka. Wa qalu lil akhar, dan dikatakan kepada yang satunya lagi, dia mengatakan, dikatakan kepadanya, qarrib, berkorbanlah. Lalu orang yang satu ini dia tegas. Dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya tidak akan mengorbankan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini apa? Dia bertauhid, dua-duanya bertauhid. Zahirnya dua-duanya adalah muslim. Ya. Yang satunya mengatakan, yang kedua ini mengatakan, aku tidak akan mengorbankan sesuatu
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqah, maka dialah yang dikorbankan. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, nyawanya melayang, tapi Rasulullah SAW mengatakan fadakhalal jannah, masuk surga dia. Ya, jadi rela dia, nyawanya dikorbankan untuk mempertahankan apa? Mempertahankan agamanya. Karena seorang yang mukmin itu yang paling berharga baginya adalah apa? Agamanya. Kalau agamanya sudah hilang, maka dianggap dia tidak ada orang itu. Anggap dia mati, anggap dia bangkai, anggap apa saja kalau sudah tidak ada agamanya. Salat tidak, puasa tidak, semua tidak, maka ini anggap dia orang ini tidak ada. Anggap dia bangkai, anggap dia sampah. Ya, meskipun dia hidup di rumah yang mewah, memiliki harta yang melimpah dan kendaraan yang megah, maka kalau sudah tidak ada agamanya, maka dia adalah dianggap orang yang tidak ada di muka bumi ini. Ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, hubungan hadis ini dengan Kitabut Tauhid adalah annahu dalla ala anna dzabha ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Ya. Dan mungkin sebentar lagi kita akan menyembelih. Menyembelih apa itu? Kurban hari raya Idul Adha. Anna dzabha ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan mengalihkan ibadah ini kepada selain Allah itu adalah syirik. Syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi ayuhal ikhwah, hati-hati. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang bisa jadi dia masuk surga gara-gara hal yang sepele, dan bisa jadi dia masuk neraka gara-gara hal yang sepele. Pernah kita sampaikan di sini ayuhal ikhwah, wanita yang pezina itu. Ya, dia seorang pezina. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Kalau dihapus dosa-dosanya berarti dia akan dimasukkan ke mana? Surga. Dihapus dosa-dosanya gara-gara apa? Gara-gara memberi anjing minum. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang di zaman sekarang memberi anjing bukan hanya minum, tapi makan juga. Ya, bukan hanya anjing, kucing, ayam, macam-macam. Tapi apakah sama keadaannya seperti wanita ini? Tidak. Lihat ayo ikhwah, bagaimana ketulusannya, keikhlasannya wanita ini sampai dia rela turun ke sumur itu. Ya. Dia perempuan ini, kalau dia salah sedikit maka dia akan jatuh. Kemudian dia naik. Naiknya ini sekarang lebih sulit. Ya. Kenapa? Karena dia mengambil air itu pakai sepatunya. Kemudian digigit. Kemudian dia berusaha naik. Pasti dia naik pelan-pelan dan hati-hati. Karena kalau dia tidak hati-hati, dia akan apa yang terjadi? Air ini akan tumpah. Turun lagi. Ya. Kemudian setelah dia berhasil naik, dia taruh di depannya. Ya. Lalu dibiarkan dia minum. Setelah dia minum, anjing ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu isi hatinya. Tahu ketulusannya. Baik. Kata Syekh, ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bayanu khuturatis syirk walau fi syai'in yasir. Ya, hadis ini menerangkan kepada kita tentang betapa bahayanya kesyirikan itu. Dan bahwasanya kesyirikan itu bisa terjadi gara-gara hal yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat sepele. Ya, gara-gara sesuatu yang tidak ada nilainya. Apa itu? Lalat. Bukan berarti dengan yang lebih kecil dari lalat tidak membuat orang syirik, bisa jadi. Ya. Orang terjerumus masuk ke dalam neraka gara-gara yang lebih kecil dari itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan, dan seseorang itu berbicara mengucapkan kata-kata ma yulqi laha balan, dia tidak pikirkan akibatnya, ya, akibatnya dilemparlah dia ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada timur dan barat, gara-gara kata-kata yang dia tidak pikirkan akibatnya. Dan bisa jadi orang-orang mengucapkan kata-kata yang tidak pernah dipikirkan akibatnya, dimasukkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini mendorong setiap muslim untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan sesuatu, sebelum dia melakukan sesuatu, ya, bagaimana, apakah ada manfaatnya, ada mudaratnya atau tidak, ya. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang luar biasa ini, bahwa syirik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, ya, dan bisa jadi seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan dengan sesuatu yang sangat rendah. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Yang kedua, kesyirikan, ya, memasukkan manusia ke dalam neraka, dan tauhid memasukkan manusia ke dalam surga. Sudah pasti ini ayo ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya adalah barang siapa yang menyekutukan Allah, maka faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Kalau dia sudah haram masuk surga, maka fama'wahun nar, tempat tinggalnya adalah di neraka, wal'iyadu billah, ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, tauhid mengharuskan memasukkan manusia ke dalam surga, meskipun dia sudah di neraka sekian tahun, sekian ribu tahun di neraka, namun pasti dia akan dikeluarkan. Sebagaimana kita mengetahui orang yang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kesepian dia di neraka. Bisa ada kesepian di neraka coba? Ya, sepi, orang sudah keluar. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku orang yang paling sengsara. Dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikeluarkan, lalu dia dikeluarkan dari neraka setelah dia menjadi arang, ya, kemudian dia mandi, lalu kembali lagi badannya seperti semula. Lalu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya pohon-pohon dan air. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dekatkanlah aku ke tempat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, wahai anak Adam, nanti kalau aku dekatkan lagi engkau ke tempat itu, pasti engkau akan meminta lagi. Dia berjanji, ya Allah, saya tidak akan meminta apa-apa, saking indahnya tempat itu, ya. Bawalah aku ke sana ya Allah, dan aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Dibawalah dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat itu. Di sana ada air, ada pohon, ada burung-burung, dia bermain-main. Diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Ada yang lebih dekat lagi, ada lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Ini saya minta apa enggak ini sekarang ini? Tadi dia sudah berjanji bahwa saya tidak akan minta lagi.
Tapi bagaimana saya nggak minta ini sementara itu lebih indah, lebih bagus, lebih menarik. Akhirnya nggak sabar dia, mintalah dia, ya Allah dekatkanlah aku ke sana ya Allah, bawalah aku ke sana. Wahai anak Adam, ma aqdarak, betapa cepatmu melanggar janjimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini dia tidak sabar untuk tidak ke sana. Allah kasihan kepadanya, dibawalah dia ke sana. Tapi syaratnya satu, jangan minta apa-apa lagi ya. Ya Allah, saya tidak akan minta apa-apa lagi. Pokoknya bawa saya ke sana. Dibawalah dia ke sana. Bersenang-senang ada di sana. Lalu diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kejauhan ada yang lebih jauh lagi, ada yang lebih bagus lagi. Akhirnya dia mau minta, tapi dia ingat janjinya. Tapi di satu sisi dia tidak sabar untuk tidak ke sana. Akhirnya karena dia tidak sabar, minta lagi kepada Allah, ya Allah bawalah aku ke sana ya Allah. Wahai anak Adam, kan kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan minta lagi. Tapi ya Allah ini indah sekali, ini tidak bisa dia tidak minta. Akhirnya Allah melihat orang ini tidak tahan untuk tidak minta, dibawalah dia ke sana. Bersenang-senang dia di sana. Lalu dia mendengar suara orang-orang di sorga, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sorga. Nah, ini lagi lebih indah lagi, ini bagaimana sekarang sudah berjanji untuk tidak meminta, tapi enggak sabar dia minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke sorga. Allah mengatakan, wahai anak Adam, betapa cepatmu mengingkari janjimu. Ya Allah, dia tidak sabar untuk melihat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala, silahkan coba lihat sorga itu. Dia lihat sorga itu, ternyata sorga ini sudah penuh ya Allah, nggak ada lagi tempat di sini. Ya sudah masuk sana. Ya Allah, bagaimana saya masuk, sudah penuh ini sorga ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku berikan kamu sorga yang luasnya seluas bumi ini? Mau ya Allah. Ya kalau gitu saya tambah lagi 2 kali bumi, mau kamu? Mau ya Allah. Kalau gitu saya tambah lagi 3 kali bumi ini, mau sampai 10 kali bumi ini. Itu satu orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas 10 kali bumi ini. Bagaimana orang yang pertama? Kebe melenda itu. Lah, semua mau yang pertama ini. Baik. Jadi ikhwani fillah azakumullah, pelajaran yang kedua ini adalah kesyirikan menyebabkan seseorang masuk neraka, dan tauhid menyebabkan orang masuk surga. Maka semua kita pasti ingin masuk surga. Maka satu-satunya cara adalah yaitu pelajari tauhid. Dan jangan merasa cukup dengan kajian-kajian yang ada ini. Kajian malam Rebo, kajian hari Jumat, jangan merasa cukup. Antum juga harus rajin membaca. Ya, lihat betapa banyaknya kitab-kitab para ulama tentang tauhid. Belum semuanya bisa kita baca. Di samping membaca, dengarkan juga. Sekarang kitab tauhid. Ada ustad-ustad, ada masyayikh-masyayikh yang menerangkan tentang kitab tauhid ini. Yang saya baca sekarang ini. Banyak masyayikh-masyayikh, banyak ustad-ustad kita yang punya kajian secara khusus tentang kitab ini. Antum lihat. Ya, sambil bawa kitabnya. Ya, mana yang antum tidak faham, dengarkan, ulangi lagi. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kita tahu bahwa tauhid adalah harga mati bagi surga. Tidak ada tauhid, tidak mungkin dia akan masuk surga. Namun subhanallah, kita tahu kalau itu adalah tiketnya, harga matinya adalah tauhid, namun malas kita belajar tauhid. Bagaimana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kalau begini? Ya, Rasulullah SAW di kota Mekah, berapa tahun dia menyebarkan tauhid di kota Mekah? 13 tahun. Tidak ada berhentinya, siang dan malam mendakwahkan tauhid. Di Madinah, apakah Nabi SAW berhenti mendakwahkan tauhid? Tidak. Ya, bahkan sebelum Nabi SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah maksudnya. Ini
penjagaan, perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mendakwahkan tauhid ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, annal insan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri. Wa huwa la yadri annahu syirk alladhi yujibu an-nar. Seseorang bisa jadi dia terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari bahwa itu adalah kesyirikan yang mewajibkannya masuk neraka. Dia tidak sadar itu. Ya, apa contohnya ya ikhwan? Contohnya adalah al-ujub. Ya, al-ujub. Bisa jadi orang yang sedang yang kajian seperti ini, bisa jadi ujub itu masuk ke dalam ke dalam hatinya. Padahal ujub itu adalah salah satu bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, si fulan dipanggil namanya oleh kiainya, ustadznya, tuan gurunya, besar kepalanya. Ya, ujub apa enggak itu ayo ikhwan? Ujub. Ya, ketika dia bisa menjawab, wah besar kepalanya. Seharusnya ketika dia bisa menjawab itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuatnya bisa menjawab itu adalah siapa? Allah. Bisa jadi ikhwani fillah azza, salah seorang syekh dia bercerita kepada saya waktu itu. Dia bercerita ketika kami duduk-duduk, syekh ini dia belajar sama Syekh Ibn Uthaymin. Syekh ini dari Kuwait. Dia belajar sama Syekh Ibn Uthaymin. Dia cerita kepada saya, demi Allah ya Sufyan, katanya, saya hafal pelajaran itu dari malam hari, saya hafal seperti saya hafal Al-Fatihah katanya. Hafal saya semuanya. Lalu duduklah dia di majelis Syekh Ibn Uthaymin, di depan dia duduk. Ketika saya ditanya sama Syekh Ibn Uthaymin, ya fulan silahkan jawab. Semua yang saya hafal itu hilang. Hilang semua yang saya hafal itu. Padahal dia mengatakan saya hafal sebagaimana saya menghafal Al-Fatihah. Tapi ketika ditanya sama Syekh Ibn Uthaymin, apa istilahnya? Kebebang dia atau apa bahasa Indonesianya? Masa kebebang juga bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesianya? Masa momot mencu bahasa Indonesianya? Ya, hilang semua yang dia hafal itu hilang. Ya, enggak bisa jawab dia. Ya fulan, kamu ini dari jauh kamu datang, ini dari Kuwait. Masa kamu kesini main-main? Ya Syekh, tadi malam wallahi saya hafal seperti sebagaimana saya hafal Al-Fatihah. Kenapa kamu tidak bisa menjawab? Ya lihat muka antum ini hilang hafalan saya katanya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, itu hal yang biasa itu terjadi. Ya. Nah, seseorang kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan itu, tidak mungkin dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Ini dia sudah hafal sebagaimana dia hafal Al-Fatihah, tapi bisa hilang dia. Berarti menjawab itu bukan karena kepintaran kita, tapi itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang apabila dia bisa menjawab, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena jawaban itu bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, tapi semata-mata itu adalah apa? Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dia besar kepalanya. Wow, saya hebat bisa menjawab. Ya. Nasallallahu salaman afiyah. Lihat ayol ikhwah, dia mengira bahwa dia sudah ningkat tauhidnya, padahal justru dia apa? Dia masuk ke neraka. Tanpa dia sadari itu. Ujub ini. Ya. Dan sering kita contohkan ayol ikhwah, terkadang seseorang dia bangun di tengah malam, salatnya khusyuk luar biasa. Ya, tomak ninahnya luar biasa. Ruku sujudnya luar biasa bagusnya. Ya, dibisikkan oleh syaitan, Masya Allah, antum ini orang yang paling alim di sini, orang yang paling saleh di sini. Semua orang tidur, ngerok tidurnya, antum yang bangun sendiri. Masya Allah, antum ini, ya Allah, besar kepalanya. Besok saya akan sholat lagi. Lihat ayol ikhwah bagaimana dia diseret oleh syaitan. Ya, jadi bagaimana kita tidak perlu mempelajari tauhid kalau seperti ini bahayanya kesyirikan ini ayol ikhwah. Ya, la ilaha illallah. Ini semua kita bisa terseret ke dalam
lumpur kesyirikan ini. Jadi kata Syekh, manusia bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan dan dia tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan yang dapat membawanya atau memasukkannya ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Yang keempat, at-tahdhiru minadz-dzunub wa in kanat saghiratan fil hisban. Peringatan dari dosa-dosa, meskipun dia kecil dalam benak kita, ya, kecil di anggapan kita, tapi bisa jadi dia menjadi besar, dan yang besar itu bisa menjadi kecil. Ya, apa yang menjadikannya besar, apa yang menjadikannya kecil, yaitu tergantung apa yang dalam hati kita. Bisa jadi dosa yang kecil itu ketika dia melakukannya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut, maka jadilah dia dosa besar. Dosa yang besar, ya, dia kerjakan dengan rasa takut, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikannya kecil. Oleh karena itu para ulama mengatakan betapa banyaknya dosa-dosa yang memasukkan seseorang ke dalam surga, dan betapa banyaknya amal-amal saleh yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Loh, bagaimana itu? Ya, dosa kok masukkannya ke neraka, ke surga. Amal saleh kok masukkannya ke dalam surga. Iya, dia melakukan dosa-dosa. Setelah dia melakukan dosa, hatinya tersayat. Ya, takutnya luar biasa. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Antum semua kenal orang yang telah membunuh berapa orang? 100 orang, bayangkan. Ya, akhirnya dimasukkannya ke neraka atau ke surga oleh Allah? Surga. Ya, padahal dosanya luar biasa besarnya. Namun di hatinya ada rasa nyesal luar biasa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dimasukkan dia ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah melakukan dosa-dosa begitu banyak. Bisa jadi amal saleh memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, dia melakukan amal saleh, dia bersedekah. Ya, namun dia bersedekah itu adalah riya, ujub, sum'ah. Ya. Akibatnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dosanya atau gara-gara amal salehnya? Amal saleh yang tidak dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwani fillah azakumullah. Ikhlas ini di dalam hati. Riya, sum'ah, ujub ini semua di dalam hati. Ya, jagalah hati ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia kehendaki. Ya, oleh karena itu di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa yang paling penting dan yang sangat penting untuk kita baca setiap saat. Kenapa? Karena bisa jadi hati kita sekarang ini aman, tenang, begitu keluar dibalik dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ketika Syekh Husni masih hidup, ya, kita ngaji bareng. Dia ngaji bersama kita, dia duduk bersama kita, ngaji sama Syekh Husni. Syekh Husni meninggal dunia, langsung dia menjadi apa? Kita dianggap musuhnya, kita dicela sana sini, dan seterusnya lah, semua antum tahu. Kenapa? Dibalik hatinya oleh Allah. Ya, la ilaha illallah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ingat, bisa jadi orang terjerumus ke dalam kesyirikan gara-gara sesuatu yang sangat-sangat kecil, dan bisa jadi orang itu masuk surga gara-gara hal yang kecil. Dan jangan lupa sering-seringlah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.